semuanya itu. Bagaimana susahnya dia mengatur kerajaannya. Dia susahnya mengatur orang lain. Tapi Daud merasa dia tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Kita tahu bagaimana Daud sering jatuh dalam dosa, Bapak Ibu semuanya. Kita sering dengar dari sekolah minggu bagaimana Daud juga sering jatuh di dalam kesalahan. Tapi Daud selalu bangkit. Dia selalu bangkit dan dia selalu kembali kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Makanya Daud ini adalah orang yang paling berhasil di dalam kepemimpinannya. Karena apa? Dia selalu takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 9 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga ini menceritakan bagaimana Daud dia bersuka cita karena apa yang dia alami Tuhan boleh berserta dengan dia. Dikatakan ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mendengar banyak kesaksian. Apa ungkapan kesaksian? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah menyertai saya. Sama dengan Daud, begitu beratnya beban Daud. Dan pada saat Tuhan menolong dia, dia katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Daud katakan, aku mau bersaksi ke depan sini untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tentunya dari tempat duduk Bapak Ibu pasti ada motivasi. Motivasi yang terutama adalah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan hari ini Daud ingin menyaksikan kepada kita, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Ada motivasi, ada kerinduan yang luar biasa untuk menceritakan kasih Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari di dalam kehidupan kita punya motivasi untuk menceritakan kasih Tuhan. Amin. Jangan menceritakan yang lain-lain. Jangan menceritakan kejelekan orang lain. Jangan menceritakan kejatuhan orang lain. Jangan menceritakan dosa orang lain. Tapi mari kita menceritakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita menceritakan satu orang dengan orang yang lain, maka pujian-pujian itu pasti akan muncul. Tuhan itu baik. Tuhan itu indah. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup ini, tidak perlu hal-hal yang spektakuler menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tidak perlu hal-hal yang luar biasa. Tapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Tuhan tolong. Ada seorang pemuda, dia menceritakan dia mau naik taksi, dia susah sekali karena dia posisi sakit. Jayapura ini kalau taksi sudah susah kan rebutan ya. Satu taksi itu bisa dikeroyok sampai dengan 20 orang. Tapi anak ini dia katakan, saya susah jalan karena saya posisi sakit. Dia untuk naik taksi dia susah. Satu kali dia mau naik taksi, orang sudah dorong dia dan dia terlempar ke belakang. Tapi satu kali ada supir taksi yang mau menyelamatkan dia. Kamu naik duluan, orang yang lain nanti. Bagaimana dia posisi sakit. Akhirnya supir taksi ini mendudukkan dia di kursi paling depan dan orang lain yang berebutan, kamu keluar. Dan dia bisa naik taksi. Hal-hal yang sederhana ini, bagaimana Tuhan tolong Bapak Ibu. Ada orang yang menyaksikan dia mau ke gereja, dia punya kendaraan, hujan besar. Kalau ini kan hujan sangat besar ya. Dan Jayapura ini beberapa kemarin banjir total. Teman-teman kita yang tinggal di Yotepa, di Kota Raja, wah itu gelap sekali. Jadi bagaimana orang menyaksikan kasih Tuhan semuanya boleh selamat, tidak terkena banjir. Dan itu adalah kesaksian. Aku mau. Mari kita menanamkan motivasi dalam kehidupan kita untuk menceritakan kasih Tuhan, Bapak Ibu. Dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan kasih Tuhan. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Mazmur 9 ayat 2b. Daud menjelaskan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu. Ada katamu itu adalah huruf besar, yaitu perbuatan siapa? Perbuatan Yesus Kristus atau perbuatan Tuhan dan Tuhan itu.
Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam memimpin orang Israel dalam pemerintahan kerajaan, dia mengandalkan Tuhan. Di dalam memimpin orang Israel, karena dia adalah juga seorang imam, dia juga seorang gembala, dia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu semuanya, marilah kita, ada di sini bapak-bapak, ada di sini ibu-ibu, emak-emak. Kami saya politik lagi, emak-emak lagi. Anak-anak muda, dengan segala perbuatan kita mengandalkan siapa? Kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Ada yang mengatakan enak sekali kamu, emangnya Tuhan itu hansip, emang Tuhan itu sabar buat kamu, sehingga selalu minta tolong terus. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengatakan saya hansip. Tuhan tidak pernah mengatakan saya ini satpam bagi kamu, tapi engkau adalah kepunyaan saya. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa kamu adalah milikku. Artinya adalah kita adalah milik siapa? Milik Yesus. Engkau adalah kepunyaanku. Apapun yang terjadi kepadamu, pasti saya akan tolong, pasti akan saya lindungi. Bukan masalah Yesus adalah hansip buat kita, bukan masalah Yesus adalah satpam buat kita, tapi karena kita adalah kepunyaannya, maka kepunyaannya ini wajib menolong miliknya. Kita adalah kepunyaan Allah. Amin. Kita adalah milik Allah, Bapak Ibu. Maka Allah wajib untuk menolong kita. Jadi kalau kita bekerja, mari kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Apapun pekerjaan kita, sebagai supir taksi, ojek, pedagang, pengusaha, PNS, tentara, Polri, mari kita bekerja dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Pasti hidup kita akan berhasil. Seperti dalam Mazmur, jika hidup kita ini seperti tanaman yang ditanam di tepian